Ketika Imam Fakhrul Razi menyebut anak yang berketurunan ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat kita pahami dari narasi itu. Pertama, anak Ahmad bin Isa yang mempunyai keturunan sampai masa Imam Fakhrul Razi hanya 3. Kedua, ada anak lain selain 3 itu, tetapi tidak berketurunan. Ketiga, ada anak lain yang berketurunan, misalnya Ubaidillah, namun Imam Fakhrul Razi sengaja berbohong karena suatu motif tertentu. Jika seandainya poin ketiga itu yang terjadi, lalu apa motif Imam Fakhrul Razi tidak menyebutkan Ubaidillah? Kaum Ba'alawi harus dapat menginvestigasi apa motif Imam Fakhrul Razi tidak menyebutkan Ubaidillah. Apakah karena sentimen, ada permusuhan, atau apa? Jelas tidak akan ditemukan motif-motif itu. Imam Fakhrul Razi tinggal di Roi pada abad ke-6 dan ke-7. Ia sama sekali tidak mengenal Ubaidillah. Ia pun tidak pernah tahu nanti di suatu masa akan ada orang yang nyantol dalam nasab Ahmad bin Isa itu. Ia hanya mencatat sesuai ilmunya bahwa anak Ahmad bin Isa yang berketurunan ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Kitab As-Sajarah Al-Mubarakah adalah kitab mukhtasar dalam kurung ringkasan. Hanif DKK mengatakan, sebagai contoh dalam kasus ini, penulis kitab Sajarah Mubarakah tidak mensyaratkan ihatah dalam kurung menyebut secara keseluruhan. Bahkan di awal kitabnya, beliau menegaskan bahwa kitab tersebut hanya mukhtasar dalam kurung ringkasan. Setelah basmalah, beliau menuliskan, hadza muhtasarun fi ilmil ansab. Dalam tanda petik, ini adalah ringkasan dalam ilmu nasab. Dalam tanda kurung, As-Sajarah Al-Mubarakah, HLN -3. Kitab As-Sajarah Al-Mubarakah diawali oleh kalimat hadza muhtasarun fi ilmil ansab. Ini adalah ringkasan dalam ilmu nasab. Karena kitab tersebut adalah kitab muhtasar, maka wajar nama Ubaid tidak disebutkan sebagai anak Ahmad. Mungkin demikian maksud Hanif DKK. Hal itu mengindikasikan Hanif DKK tidak memahami makna dalam tanda petik muhtasar secara umum dan makna dalam tanda petik muhtasar dalam ilmu nasab secara khusus. Suatu dalam tanda petik muhtasar dalam kurung ringkasan tidak boleh mengurangi dari dalam tanda petik murad al-kalam dalam kurung maksud pembicaraan. Ia hanya mengurangi dari dalam tanda petik tatwilul kalam dalam kurung memperpanjang pembicaraan. Seperti pada halaman pertama kitab As-Sajarah Al-Mubarakah tersebut, Imam Al-Fakhrul Razi menyebutkan anak yang berketurunan dari Sayyidina Ali ada 5. Padahal keseluruhan anak Sayyidina Ali banyak. Para sejarawan mencatat mencapai 18 anak. Tetapi yang disebutkan oleh Imam Fakhrul Razi hanya 5 yang berketurunan saja. Kenapa? Karena kitab As-Sajarah Al-Mubarakah adalah kitab ringkasan. Kalau ia kitab itnab dalam tanda petik bukan muhtasar, maka akan disebutkan dulu bahwa anak Sayyidina Ali berjumlah 18, yaitu Hasan, Husain, dan sebagainya. Baru kemudian mengatakan, sedangkan anak yang berketurunan dari 18 itu hanya 5. Mereka adalah, dan seterusnya. Jika Imam Fakhrul Razi mengetahui bahwa anak yang berketurunan dari Sayyidina Ali berjumlah 5 anak, lalu ia mengatakan 3, maka itu bukan mukhtasar, tetapi sengaja berdusta. Contoh lainnya, Imam Fakhrul Razi mengetahui sesuai dengan pengetahuannya bahwa anak yang berketurunan dari Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu ia katakan demikian, maka itu bukan mukhtasar, tetapi memang anaknya hanya 3. Tidak masuk logika awam orang yang diketahui anaknya 4 lalu dikatakan 3 dengan niat meringkas kalimat. Jika kita melihat ada 3 ekor bebek berjalan lenggak-lenggok di depan kita, lalu teman di samping kita bertanya, ada berapa ekor bebek itu? Lalu kita berkata bebek itu ada 2 ekor. Kok 2? Kan ada 3. Saya niat mukhtasar meringkas kalimat.
Tidak bisa. Kemungkinan orang yang mengatakan bebek itu ada 2 ekor, ia buta, tidak bisa menghitung, atau ia sengaja berdusta untuk suatu tujuan. Ketika Imam Fahru Razi menyebut anak yang berketurunan ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat kita pahami dari narasi itu. Pertama, anak Ahmad bin Isa yang mempunyai keturunan sampai masa Imam Fahru Razi hanya 3. Kedua, ada anak lain selain 3 itu, tetapi tidak berketurunan. Ketiga, ada anak lain yang berketurunan, misalnya Ubaidillah, namun Imam Fahru Razi sengaja berbohong karena suatu motif tertentu. Jika seandainya poin ketiga itu yang terjadi, lalu apa motif Imam Fahru Razi tidak menyebutkan Ubaidillah? Kaum Ba'alwi harus dapat menginvestigasi apa motif Imam Fahru Razi tidak menyebutkan Ubaidillah. Apakah karena sentimen, ada permusuhan, atau apa? Jelas tidak akan ditemukan motif-motif itu. Imam Fahru Razi tinggal di Roi pada abad ke-6 dan ke-7. Ia sama sekali tidak mengenal Ubaidillah. Ia pun tidak pernah tahu nanti di suatu masa akan ada orang yang nyantol dalam nasab Ahmad bin Isa itu. Ia hanya mencatat sesuai ilmunya bahwa anak Ahmad bin Isa yang berketurunan ada 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Hanif mengatakan, kesimpulannya, kerangka berpikir Imaduddin yang menyimpulkan Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa, lantaran 7 kitab tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, merupakan bentuk kecacatan logika. Kerangka berpikir yang benar, tidak disebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, bukan berarti Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Faktanya, ada kitab-kitab lain yang menegaskan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa, sehingga kitab-kitab tersebut saling melengkapi informasi. Kata Hanif, walau tidak disebut dalam kitab As-Sajarah, ada kitab-kitab lain yang menyebutkan Ubaid sebagai anak Ahmad. Mana kitab nasabnya? Tidak ada, kecuali setelah abad ke-9. Walau dalam kitab As-Sajarah tidak disebutkan, jika dalam kitab lain disebutkan, itu dapat diterima. Nyatanya tidak ada kitab nasab sebelum abad ke-9H yang menyebut Ubaid adalah anak Ahmad. Pertama kali nama Ubaid muncul sebagai anak Ahmad ada di kitab milik Ba'alwi. Dan kitab nasab yang menyebut pertama kali adalah Tufat al-Talib dalam kurung 996H. Itu pun dengan pengakuan bahwa ia menyebutkannya tanpa referensi kitab nasab, hanya mendapatkan dari sebuah taklik dalam kurung catatan kecil. Jumlah ismiyah kitab As-Sajarah Al-Mubarakah adalah hasr dalam kurung terbatas. Hanif DKK mengatakan, hanya menyebutkan 3 berarti menafikan yang lain, termasuk meniadakan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Lagi-lagi kerangka berpikir Imaduddin yang seperti ini merupakan kesesatan logika. Itu bukan kesesatan logika, tetapi demikianlah para ahli nasab memberikan kaidah ilmi nasab bahwa apabila seorang ahli nasab telah mencatat jumlah anak dengan menggunakan dalam tanda petik jumlah ismiyah, maka itu menunjukkan anaknya hanya sesuai jumlah yang disebutkan. Ketika Imam Al-Fahru Razi menyebutkan anaknya 3 dengan menggunakan jumlah ismiyah, dalam tanda petik fa'akibuhu min salasati banin, dalam kurung keturunannya hanya dari 3 anak, maka memang anak Ahmad hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak bernama Ubaid. Ibnu Inabah dalam kurung W828H dalam kitab Undat al-Talib al-Kubro mengatakan,
sebagian dari istilah para ahli nasab adalah ketika mereka mengatakan akibuhu min fulan, titik dua, keturunannya dari si fulan dengan jumlah ismiyah, atau al-akbu min fulan, keturunannya dari si fulan dengan jumlah ismiyah pula, maka itu menunjukkan bahwa keturunannya hanya terbatas pada anak yang disebutkan itu. Dan ucapan ahli nasab dalam kurung aqoba min fulanin, ia berketurunan dari si fulan dengan menggunakan jumlah fi'liyah, maka keturunannya tidak terbatas dari anak yang disebutkan, karena boleh jadi ia mempunyai keturunan dari anak lainnya. Upaya Hanif DKK meragukan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Dalam bukunya tersebut, Hanif DKK berupaya meruntuhkan kekokohan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah sebagai karya ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Al-Wahrosi, seorang ahli nasab yang juga penulis kitab tafsir besar berjudul Mafatih Al-Ghaib. Segala upaya itu akan sia-sia, karena jelas tercatat dalam manuskrip itu bahwa kitab itu memang sahih karya Imam Al-Wahrosi. Perhatikan halaman terakhir kitab tersebut. Manuskrip kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah terdapat di perpustakaan Masjid Sultan Ahmad As-Salid di Istanbul dengan nomor 2677. Naskah ini ditulis oleh Wahid bin Samsuddin tahun 825H berdasarkan naskah asli yang ditandatangani oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang selesai menulis tahun 597H. Nama kitab dan penisbatan kitab ini jelas tercatat rapi di akhir kitab, bahwa kitab ini bernama Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Salinannya disahkan oleh Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi dalam kurung pengarang kitab. Kemudian Imam Ar-Razi menulis bahwa ia telah membacakan kitab ini di hadapan Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali dan ia memberikan ijazah untuknya. Demikian kiranya dapat dicukupkan. Ada beberapa yang masih menjadi kelanjutannya tetapi cenderung bersifat spesifik, seperti meragukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah karena Imam Mahdi, ketidakakuratan klaim Hasr versi Hanif DKK, dan jawaban Mahdi Ar-Raja'i dijadikan dalil Hanif DKK.